إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Insyaallah untuk kajian atau subuh cenghar ya untuk bulan Ramadan ini kita akan baca bareng juga ya, tapi bukan meneruskan al-yaum an-nabawi. Sekarang berkaitan dengan hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mencari ilmu ya. Jadi buku ini ditulis atau insyaallah kita akan membahas atau membaca bareng kitab Ma'alim fi Tariqi Thalabil Ilmi. Rambu-rambu ya, ma'alim itu dari kata ma'lam, rambu-rambu, fi Tariqi Thalabil Ilmi, di jalan mencari ilmu. Jadi seperti halnya kita berpergian jauh ya, di tengah jalan kita kalau menemui rambu Bandung misalkan, lurus Jakarta belok kanan dan sebagainya, sangat-sangat membantu ya. Ada dilarang berhenti S dan sebagainya, itu sangat-sangat membantu agar kita tidak melakukan kesalahan bahkan kecelakaan dalam thalibul ilmi. Maka kitab ini membimbing kita ya ketika kita sedang mencari ilmu. Dan kenapa ketika kita ada pengajian kok kitab terus baca lagi. Jadi daripada dengerin ana ngoceh teu puguh gitunya, mending ngartoskeun qaul ulama, mending ngartoskeun tulisan para ulama, iraha deui gitu maca kitab ieu gitu. Jadi insyaallah kita akan bahas ya, atau baca dari awal sampai akhir kitab ini. Jadi insyaallah setelah Ramadan pun kita akan ada waktu seminggu sekali ya untuk membahas dan membereskan kitab Al-Yaum An-Nabawi dan Ma'alim fi Thalabil Ilmi, fi Tariqi Thalabil Ilmi. Jadi insyaallah kepada santri untuk membeli kitabnya. Kitabna mesernya, kitabna meser ayeuna mah dipang motokopikeun heula muqaddimahna. Jadi insyaallah kitab ini sangat-sangat bermanfaat ya, sangat-sangat bermanfaat, dan insyaallah ana atau kita semua baca bareng ya, artikan bareng apa maksud dan apa yang diinginkan oleh pengarang. Seperti tadi, daripada dengerin anak ngoceh, mending kita langsung baca kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sebagaimana ya, bismillahirrahmanirrahim, mu'alif atau pengarang membuka kitabnya dengan qaul basmalah. Tidak lain dan tidak bukan ini meneladani dua hal, Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran di mana setiap surat dibuka dengan bismillah, begitu pula pada murasalah Nabi ketika mengirim surat kepada para raja, salah satunya tertuang diabadikan dalam hadis ila Herakl, hadis Herakl, Hercules, ila Herakl min Muhammad abdillahi wa rasulih. Oh, jadi bismillahirrahmanirrahim ya, ila Herakl, ila azimi rum, ila Herakl azimi rum min Muhammad abdillahi wa rasulihi, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam aslim taslam, gitu ya. Jadi dibuka surat menyuratnya itu dengan bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam.
yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam ditunjukkan kepada orang yang paling mulia di kalangan para nabi dan rasul, yaitu nabi kita Muhammad, dan kepada sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarga dan sahabat, atau kepada seluruh sahabat dan keluarganya. Amma ba'du. Muqaddimahnya, fa innal insana la yansharihu sadruhu, maka sesungguhnya seorang insan itu benar-benar merasa lapang dadanya itu. Wa yatma'in qalbuhu, dan hatinya itu merasa tenang. Kapan? Idza ra'a tullabal ilmi fi halaqatil ilmi, ketika seseorang itu melihat para pecinta ilmu, para pencari ilmu, talibul ilmi itu fi halaqatil ilmi, di halaqah keilmuan. Halaqah itu lingkaran ya. Maksudnya kebiasaan itu ketika di masjid membuat suatu kajian, biasanya membuat lingkaran gitu. Ustadznya di tengah. Maksudnya halaqatul ilm. Jadi ketika melihat betapa bahagianya gitunya seorang pemuda, para pecinta ilmu meluangkan waktunya untuk sekedar, bukan sekedar maksudnya, untuk menjaga agama ini ya dari orang-orang yang mungkin membelok-belokkan fakta gitu ya. Ada orang yang mendatangkan dalil yang sahih tetapi istinbatnya yang salah. Jadi agar kita menjaga hal-hal demikian, maka wajib bagi kita untuk mengetahui apa hakikat din ini sebenarnya. Fahum qad taraku ladzatan naum, maka di mana orang yang mencari ilmu itu sungguh telah meninggalkan ladzatan naum, kelezatan kenikmatannya naum, masya Allah. Wahajaru al-firash, dan meninggalkan kasur. Fi waqtin yahja'u an-nasu fihi, di waktu di mana ketika manusia atau orang-orang di sana itu pada waktu itu tidur nyenyak. Nyokos urang ayeuna gitu nya insyaallah, di mana aya nu tos saur teh salat subuh langsung bobo deui. Jadi walaupun tunduh teh tunggul-tunggul teh dua keur nulis bukan nunutan. Jadi kita berusahanya meninggalkan hal-hal demikian. Ladzatan naum ya, nikmatnya rebahaners, kaum rebahan. Jadi kita meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah, anfaedah, mengisi waktu-waktu kita dengan hal yang positif. Betapa nikmatnya kita diberi kenikmatan ya, duduk bareng, membaca bareng kitab-kitab ini. Mungkin antum dalam seumur hidup tidak akan datang waktu-waktu seperti ini gitu, waktu-waktu di Baitur Rahman, henteu ngurus budak, henteu pabelit jeung itu ieu gitu nya, teu pabelit jeung wah sareng istri nyapik. Jadi alhamdulillah gitu. Wa taraku sa'ira al-maladzat, dan meninggalkan seluruh kenikmatan-kenikmatan ya. Wa atharu amran yarjuna bihi an-najata fid dunya wal barzakhi wal akhirah, dan lebih mengutamakan amran, perkara, yarjuna bihin najat, yang mereka itu berharap dengan sesuatu itu keberhasilan fi dunya, di dunia, wal barzakh, barzakh teh naon barzakh? Al waqtu baina al maut wal qiyamah, di alam kubur ya, wal akhirah, dan kemenangan atau selamat di hari akhir, yaumul hisab nanti ya. Jadi ginilah para talibul ilmi, bahkan dalam
sirah atau apa namanya, dalam kisah-kisah yang disebutkan para ulama, kalau kita melihat orang yang berjalan di pinggir jalan lelempangan terus leumpang nate gancang cenah, maka aya dua kemungkinan cenah di mana baheulanya. Mun teu nu gelo orang yang mencari ilmu cenah. Iya. Bagaimana mereka mencari ilmu itu teu aya Grabnya, teu aya motor Supra moal aya. Komo Mega Pro dan sebagainya mio Beat moal aya. Papah di ditu mah. Ayeuna mun aya ustad misalkan, nah tong di mana ya, misalkan di mana tong tebih-tebih teuing ka Ustad Nasruddin di Bandung situ Aksan. Mapah ditu Ustad Nasruddin teh gaduh hiji hadis anu urang teu terang. Bade eta teh ka Ustad Nasruddin. Leuheung di Bandung keneh kumaha mun di Garut teu azga. Kedah mapah ditu atau naik hewan tunggangan, naik onta. Berijeng lain enak. Jalanna oge padang pasir itu. Padang pasir. Nah, di kitab ini insyaallah akan sedikit membahas cerita-cerita para ulama dalam menghasilkan ilmu, bagaimana mereka menempatkan ilmu dalam hidupnya ya. Terus wa qad madahallahu hamilil ilmi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang membawa ilmu, maksudnya para ulamanya. Faqala, maka Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, dan sungguh hanya kepada Allah lah takut para hamba-hambanya, yaitu al-ulama gitu ya. Al-ulama. Wa khassal ulama bil khasyah, di mana Allah Subhanahu wa taala menghususkan para ulama itu dengan al-khasyah, ketakutan. Kenapa? Li'annahum a'rafun nasi billah, karena mereka itu adalah orang yang paling tahu terhadap Allah, orang yang paling mengerti terhadap hakikat Allah. Wa kullama kana al-'abdu bi rabbih a'raf kana lahu arja wa minhu akhwaf, dan ketika seorang hamba itu lebih mengetahui terhadap Rabbnya, lebih mengetahui terhadap Tuhannya, maka dia itu lebih berharap kepada Allah dan lebih takut darinya. Maka di sini pukulan bagi kita. Kenapa? Kalau 1-2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan, setahun, bahkan berpuluh-puluh tahun kita thalibul ilmi di Baitur Rahman ini atau dimanapun itu, kita mencari ilmu, pengajian kesana kesini, kalau tidak bertambah ketakutan kita kepada Allah, maka ada hal yang salah dalam cara thalibul ilmi kita. Jadi sanes paloba-loba ilmu hungkul gitu, kalau ilmu tidak menambahkan rasa takut, ibadah kita kitu-kitu keneh wae, berarti ada yang salah dalam thalibul ilmi kita. Maka salah satu ikhtiar kita dalam menanggulangi hal-hal demikian itu ya membaca kitab-kitab yang menyemangatkan kita. Salah satunya kitab ini ya, banyak. Salah satunya ikhtiar kita, bentuk ikhtiar kita baca kitab-kitab yang para ulama susun. Fal ilmu sababun limardatillahi ta'ala, maka ilmu itu merupakan sebab kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala itu dapat kita capai dengan ilmu ya. Bagaimana kita tahu waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala ijabah kecuali dengan ilmu? Bagaimana kita salat dengan tata cara salat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kecuali dengan ilmu? Maka betullah ilmu merupakan sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sababun lil hayati thayyibati fid dunya wal hayatil barzakhiyah wa fil hayatil ukhra,
dan merupakan sebab untuk kehidupan yang indah, yang enak di dunia dan kehidupan yang nikmat di alam kubur, begitu pula di akhirat nanti. Di bagaimana Islam mengajarkan kita untuk merasa nikmat di dunia, maka dengan ilmu. Tong boroning kitu ninyuh kopi oge kudu make elmuna. Ayeuna misalkan takaran komposisina cai sasendok, kopi sagelas, gula setengah sendok, kan moal jadi kopi gitu. Kudu make elmuna. Isna bartender mah kan segala-segala di mana nukeun kangeuna, wah ya seungit pisan gitu. Nikmat pisan pas dicobaan teh nya pahit cenah. Nya saeutik nya mahal. Mending kopi ABC. Jadi harus memakai ilmu ya, apapun itu. Mual berat mamawa gitu. Wal ilmu sababun litaqwimis suluki wa tahdzibin nufus, dan ilmu merupakan sebab untuk perilaku yang lurus atau meluruskan perilaku sifat, wa tahdzibin nufus, dan menjerdihkan atau mendidik diri jiwa ya. Wa huwa sababun, dan di mana ilmu itu merupakan sebab liman akhlasa niyata fi talabihi wa tatbiqihi, bagi orang yang mengikhlaskan, ini garis bawahi liman, bagi orang yang mengikhlaskan niatnya dalam mencari ilmu dan mentatbikan, mengaplikasikan atau mengamalkan ilmu itu. Jadi merupakan sebab untuk apa? Lin najati minasyurur, agar selamat dari syurur, syar, kejelekan-kejelekan ya. Baik itu ketika melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan na'udzubillah melakukan hal-hal dosa yang Allah Subhanahu wa taala larang ya. Agar selamat dari hal itu, maka kita mesti tahu ilmu kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang hal demikian. Ala ikhtilafi anwa'iha wa ajnasiha, berdasarkan berbeda-beda macam dari syar atau kejelekan-kejelekan dan jenis-jenisnya. Jadi agar kita menjauhi hal-hal demikian, maka kita harus tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, yaitu dengan ilmu itu sendiri. Dan tadarrujna sekedik-sekedik, step by step. Wa indama yajtami'ul ahibbatu liyanhalu min ba'di ahibbatihim, dan ketika yajtami'u, berkumpul, ahibbah itu jamak min habib ya, bisa mahbub atau habib, yang dicintai atau yang mencintai atau kekasih ya. Ketika orang-orang yang tercinta gitu, seperti antum ya, Masya Allah, berkumpul nih, kita kan saling mencintai gitu ya, saling menyayangi. Kenapa? Ya bagaimana tidak gitu ya, kita tidak mencintai, menyayangi orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, ngapalkeun Quran manya Masya Allahnya iraha deui gitu, gaduh rerencangan, gaduh teman anu ngapalkeun bareng, batur ngapalkeun teh mabar urang mah ngapalkeun Quran bareng gitunya, iraha deui atuh berlomba-lomba dalam kebaikan, terlebih membaca Quran, menghafalkan Quran gitu ya. Lian halu min ba'di ahibbatihim, agar mereka minum seteguk dua teguk dari beberapa orang yang mereka cintai ya, kekasih-kekasih mereka. Jadi para ulama berkumpul di mana satu sama lain itu minum satu sama lain, maksudnya minum ialah transfer ilmu ya dan adab. Jadi meminum keilmuan maksudnya. Jadi satu sama lain itu berguru kepada, kadang-kadang misalkan si A belajar kasih B, si B oge belajar kasih A, satu sama lain ya, transfer ilmu.
yata'allamuna wa yu'allimun, di mana mereka itu belajar dan mengajarkan. Fa inna hadza yu'addu qurbatan min a'zamil qurbat atau qurbat ya. Maka ini sesungguhnya ini dianggap salah satu bentuk mendekatkan diri di antara hal-hal yang paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hesenya diartikan hiji-hiji mah. Jadi halaqah thalibul ilmi, satu sama lain transfer ilmu ya, merupakan salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah di antara bentuk-bentuk yang paling agung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa kana salafuna, di sini sedikit menjelaskan sirah para ulama bagaimana mereka mencari ilmu. Wa kana salafuna yashudduna rihala matiyihim talaban lil ilmi. Mati itu jamak dari matiyah, binatang tunggangan, di mana para ulama kita terdahulu mengencangkan rihala matiyihim. Rihal itu pelananya, pelana binatang tunggang mereka, talaban lil ilmi, untuk mencari ilmu. Wa katsirun minna qad qara'a aw sami'a ma qama bihil muhadditsuna min rahalat atau rihlatihim at-tawilati. Dan banyak di antara kita telah membaca atau mendengar yang para muhaddis menjalaninya dari perjalanan mereka yang panjang. Allati laulal isnadu, nah nu kamari teh ieu, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Dan kalaulah tidak ada sanad, maka akan berbicara yang dia inginkan, apa yang dia inginkan. Ceuk ieu mah kieu, ceuk ieu. Naon namina teh? Tidak berdasarkan sanadnya rawi. Tidak bersandarkan rawi. Maka kalau tidak ada sanad mah sakahayang we si enak jidat. Maka jangan harus lihat ada hal-hal yang penting, dari mana dia datangkan qaul itu, maka kita harus bersandar kalau kepada Nabi dan sahih rijalnya, maka kita terima. Jadi di sini mau menerangkan perjalanan para ulama dalam menghasilkan ilmu. Contohnya, fahadza syu'batu rahimahullahu yarhalu syahran kamilan fi talabi hadithin sami'ahu min tariqin lam yamur alaih. Maka inilah cerita Syu'bah rahimahullah, di mana beliau pergi 1 bulan penuh, ya, fi talabi hadithin, untuk mencari satu hadis, urang mah sabaraha puluh hadis aya dina Sahih Bukhari biasa we. Ya mah sahadis di Garut misalkan aya hiji hadis nu kurang teu acan nguping bade ka ditu. Kana motor oge wiheung cenanya. Untuk mencari satu hadis yang dia dengar dengan jalan yang tidak ada dianya atau tidak melewatinya. Cenah aya hiji hadis tapi orang teterangi kudu dijugjug, wah Masya Allah. Syahron kamilan, 1 bulan penuh. Tong dibayangkeun enak cek abi oge nya, entong dibayangkeun udaranya seger, padang pasir gitu. Anu mungkin leuweung ka urang mah nya, eueuh sasaha di leuweung teh ngeunjeng onta we misalkan. Tong digampangkeun, entong dibayangkeun gampang kos ayeuna gitu nya. Wa dzaka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sahabiyun afdalu minhu yaqulu. Dan inilah Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat yang lebih utama darinya. Dia berkata, balaghani, telah sampai kepadaku, an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari seseorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisun, suatu hadis telah sampai kepadanya suatu hadis dari salah satu sahabat
Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat itu telah mendengar satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam asma'hu minhu, di mana saya itu belum pernah mendengar darinya, dari sahabat tersebut. Kata Jabir, qala fabta'tu ba'iran, maka saya membeli seekor unta, hajaknya piraning sahadis gitu, langsung meuli onta. Fashaddadtu alaihi rahli, maka saya mengecangkan di atas punggung ba'ir itu pelana, jadi mempersiapkan gitunya. Mun aya nama motor mah asupkeun jas hujana, ganti heula oli gitunya, eusian dikompah heula, dicek heula, pokoknya dipersiapkeun. Fasirtu ilaihi syahran, maka saya berjalan menujunya syahron, sabulan, bayangkeun sabulan antum. Arek sabulan kana motor sabulan nepi ka mana jigana keliling Indonesia sabulan, bayangkeun. Mencari berapa hadis? 1 hadis. Kasudan waya oge abi henteu sabulan-bulan acan, teu 2 poe acan gitunya. Ieu mah sabulan. Sabaraha hadis? Sahadis, geus hadis teh balik deui we. Masya Allah nya. Bagaimana para ulama menempatkan kedudukan ilmu itu di dalam hidupnya. Hatta ataitu Syam, sampai saya menuju Syam, tos dugikeun ka Syam gitu, ka Syam nya. Fa idza huwa Abdullah ibnu Unais al-Ansari, ternyata orang yang saya tuju itu adalah Abdullah ibnu Unais al-Ansari. Qala fa arsaltu ilaihi, maka saya mengutus seseorang untuk menemuinya. Bahkan dalam salah satu riwayat berdiri di gerbang, terus ditaruh saha cenah, rek saha cenah, pangwartoskeun anna Jabiran alal bab, sesungguhnya Jabir itu berada di depan pintu. Pangabejakeun ka Abdullah ibnu Unais, aya Jabir di payuneun panto gitu, cek Jabir teh. Qala faraja'a radhiyallahu anhu ya, qala faraja'a ilayya ar-rasul, maka kembali kepadaku, atau kembali utusan, maksudnya bukan rasulnya, yang saya utus untuk memberitahukan Abdullah ibnu Unais bahwa Jabir ada di depan pintu. Faqala Jabir ibnu Abdillah, ieu teh sareng Jabir ibnu Abdillah cenah kitu. Qultu na'am, iya. Qala faraja'a ar-rasul ilaihi, maka kembalilah utusan itu kepada Abdullah ibnu Unais. Saru Abdullah teh meureun, cik lah rasa eta teh Jabir ibnu Abdillah cenah sahabat gitu. Ditaroskeun teh ternyata betul. Fa kharaja ilayya, maka Jabir ibnu Abdillah teh langsung mendatangi maka langsung Abdullah ibnu Unais mendatangi Jabir ibnu Abdillah. Fa'tanaqani, maka Abdullah ibnu Unais mendatangi dan memeluk Jabir. Wa'tanaqtuhu, dan saya memeluknya kembali. Masya Allahnya, kangen-kangen, tos lami tetepang, Masya Allah gitu. Pernah di sarang sahabat nu sanesnya, misalkan antum tos berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh tahun guysnya, beberapa tahun di Baitur Rahman ini gitu kan, masih aralit gitunya, can gaduh istri, boro-boro budak gitunya. Setelah 10 tahun antum ketemu kembali, Masya Allahnya baheula mah cenah. Si itu teh didegung-degung cenah, teu nya teu ayanya. Teu ayanya. Teu aya baheula mah antum teh sobat urang dalam mencari ilmu kama mana bareng gitu, tolibul ilmi nya. Sono gitunya, sono.
Fa arsaltu ilaihi, terus qala qultu, maka Jabir berkata, hadisun, satu hadis, balaghani, yang telah sampai kepadaku, annaka, sesungguhnya kamu, sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kamu telah mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung, fil madzalim, dan dalam hal-hal yang zalim, maksudnya dalam permasalahan kezalimannya. Lam asma'hu, yang saya belum pernah mendengarnya. Fa khasyitu, maka saya takut, an amuta aw tamut, maka saya takut bisa jadi saya yang mati duluan atau engkau yang mati terlebih dahulu, qabla an asma'ahu, sebelum saya mendengar hadis tersebut. Sieun kabujeng ngantunkeun bade abi bade anjeun cenah kitu. Sieun gitu, urang can apal hadisna tapi kaburu maot. Masya Allahnya, 1 bulan untuk mencari 1 hadis. Seorang sahabat. Ayeuna meureun para ulamanya, ulama kibar, milarian 1 hadis nganyukruk 1 bulan puluh, wah Masya Allah. Terus wa hadza Abu Zur'ata wa Muhammad bin Nasrin wa ghairuhum, dan ini dia Abu Zur'ah dan Muhammad ibnu Nasr, dan selain dari mereka, yaqta'unal fayafi 'alal aqdam, yang memotong padang pasir dengan kaki-kaki mereka. Fayafi itu apa ya? Al-faif itu ya, padang pasir. Memotong ketandusan, kengeriannya padang pasir itu dengan jalan kaki. Sanesku mobil Pajero jalan kaki gitunya. Jalan kaki. Kullu hadza fi sabili tahsilil ilmi, seluruh hal ini untuk jalan menghasilkan atau mencari ilmu. Fahum yaqta'unal masafati sya'i'ata allati tataqatta'u dunaha riqabul mati. Wah, hese ieu ngartikeun ieu. Di mana mereka itu memotong jauhnya jarak yang jauhnya, memotong jarak yang sangat-sangat jauh, yang jarak itu terpotong-potong leher hewan tunggangan. Riqab itu kan lehernya, terpotong-potong leher hewan tunggangan, maksudnya meureun bakat teuing jauh, bakat teuing kuripuh gitunya, merasa sukar sulit. Ma'ama yusahibu dzalika minat ta'abi wa ina'it tariq, ketika di jalan itu dengan sesuatu yang membersamainya itu berupa kelelahan atau sidiknya. Wah, capek lah sebulan di perjalanan terus. 2 poe ge urang memotoran meureun teu asa kumaha mahnya imbit teh walah. Minat ta'abi, kelelahan, wa ina'it tariq, dan gangguan-gangguan di jalan. Sieun kahausan mah beakeun bekal mah gitunya. Wa ma'a dzalik, dan dengan itu, fa inna lazzatal ilmi allati wada'aha Allahu azza wa jalla fi qulubihim ansathum ana at-tariq wa bu'da ashuqqah. Maka sesungguhnya nikmatnya ilmu yang Allah sematkan, yang Allah timpakan azza wa jal kepada hati-hati mereka, maka hal inilah yang melupakan mereka dari gangguan-gangguan di jalan dan jauhnya asyuqqah, itu perjalanan yang jauh dan beratnya. Maka kecintaan nikmatnya ilmu itu menghilangkan, melupakan susahnya dalam mencari ilmu gitunya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kullu ma kana fil Qur'ani min madhin lil 'abdi fahuwa min thamaratil ilmi.
segala sesuatu yang ada di dalam Quran berupa madhin. Madhin itu naon? Pujian, segala sesuatu yang ada dalam Quran berupa pujian lil abdi kepada suatu atau seorang hamba, fahuwa min thamaratil ilmi, maka itu merupakan hasil dari buah keilmuan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memuji seorang hamba, tiada lain tidak bukan itu adalah hasil keilmuannya. Wa kullu ma kana fihi min dhammin lil abdi fahuwa min thamaratil jahli, dan segala sesuatu yang ada dalam Quran berupa zam, celaan bagi seorang hamba, hal itu merupakan buah dari kebodohan. Masya Allahnya, bagaimana orang yang berilmu itu terus dan terus menerus mempunyai kedudukan yang tinggi. Fa inna unwana hadzal kitab, maka tema buku ini ma'alim, ma'lam ya, dari kata ma'lam, rambu petunjuk, fi tariqi talabil ilmi, di jalan mencari ilmu. Wa hadzal unwan wasi'un, dan tema ini sangat luas. Yadkhulu tahta madhillatihi asya'u katsiratun, masuk di bawah naungan buku ini atau tema ini hal-hal yang banyak ya, permasalahan-permasalahan yang banyak. Wa kulluha tasubbu fi qalibi talibil ilmi, seluruhnya itu tasubbu teh manjur, makan manjur atau namanya, seluruhnya itu tumpah dalam bentuk talibul ilmi, maksudnya bentuk acuan talibul ilmi, seluruhnya itu ada dalam kaitan bagaimana membentuk orang yang mencari ilmu itu. Contohnya, malladzi yanfa'uhu, apa yang bermanfaat bagi para talibul ilmi, wa malladzi yukaddiru sirahu, dan apa yang mencemari jalannya, wa malladzi yu'ikuhu, dan apa yang menghalanginya, wa malladzi yashhudhu himmatahu, dan apa yang mengasah mempertajam semangatnya. Wa kaifa tariqu ila talab, dan bagaimana jalan untuk mencari ilmu. Wa ma hiyal afatu allati tu'akkiru talabal ilmi wa tukaddiru safwahu wa niqa'ahu, dan penyakit apa, al-afat itu penyakit, dan penyakit apa yang menjadikan keruh, mengkeruhkan, atau kadaro, tu'akiru itu sama ya, kadaro mengkeruhkan atau mencemari jalan mencari ilmu, dan menjadikan keruh bersih dan beningnya ilmu gitu. Jadi hal-hal yang dapat mencemari bening dan bersihnya ilmu. Wal kalamu yatulu al ilmi wa fadlihi, dan pembahasan ini panjang lebar terhadap atau tentang ilmu dan keutamaannya. Wal Qur'anul Karim fihi ayatun nassat ala fadlil ilmi wa fadli ahlihi, dan Al-Qur'an di dalamnya itu telah menegaskan, nassat telah menegaskan kepada keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu. Wa kadza fi sunnatil mutahharah, dan begitu pula dalam sunnah mutahharah, dalam kitab-kitab sunnah, ala sahibiha, ada keutamaan bagi orang yang mengetahui sunnah, bagi orang yang ahli, afdhalus salati wa atammu taslim. Jadi Al-Quran telah panjang lebar. Contohnya, faqad marra bika qauluhu ta'ala fi surati Fatir, maka telah melewatimu firman Allah Ta'ala dalam surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, di antara hamba-hambanya yang takut pada Allah itu ialah para ulama. Wal ilmu kama qala al-Hasan huwal khasyah. Hasan di sini mungkin Al-Hasan Al-Basri ya, menjelaskan bahwa
ilmu itu adalah rasa takut. Wa man kana billahi a'lam kana minhu akhwaf. Dan barang siapa yang lebih mengetahui Allah, maka dia lebih takut terhadapnya. Wa qad sannafa as-salafu musannafatin katsiratan mustaqillatan an fadlil ilmi. Maka sungguh ulama terdahulu telah mengarang karangan-karangan yang banyak yang terpisah yang hanya menjelaskan tentang fadilah ilmu. Wa an akhlaqi ahlil ilmi, dan tentang akhlak-akhlak orang yang berilmu. Wa an manzilatil ulama, dan tentang kedudukan para ulama. Lidza, maka karena itu, la utilul kalama ala hadzal amri. Saya tidak panjang lebar terhadap perkara ini. Wa yakfi, maka cukuplah an adzkura laka qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekedar menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhirnya, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yatlubu fihi ilman, yang dia itu mencari di jalan itu ilmu, salakallahu bihi tariqan, maka Allah menempuhkannya jalan, min turuqil jannah, dari jalan ke menuju surga. Jadi barang siapa yang mencari ilmu atau di jalan ketika mencari ilmu, tidak lain Allah tuh menjadikannya itu dia jalan menuju surga itu. Wa innal malaika, maka dan sesungguhnya para malaikat, la tad'u ajnihataha, membentangkan, mungkin ya, membentangkan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, bagi para talibul ilmi, ridhan, sebagai salah satu bentuk ridha, bima yasna, terhadap yang dia yasna, perbuat. Wa innal alim, dan sesungguhnya orang yang berilmu itu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, meminta maghfirah bagi orang yang berilmu itu seluruh yang ada di langit dan di bumi. Wal hitani, dan ikan, fi jawfil ma, bahkan ikan yang di dasar laut atau ya di dasar air. Wa inna fadlal alim, dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu alal abid, terhadap orang ahli ibadah, kafadlil qamari, seperti keutamaannya bulan Lailatul Badri, di bulan atau di malam purnama, ala sairil kaukab, terhadap seluruh bintang. Wa innal ulama, dan sesungguhnya para ulama itu warathatul anbiya, para pewaris nabi. Para ulama, orang yang berilmu itu mewarisi amal atau apa ya, hal yang sama dengan Nabi ya, agar menyebarkan ilmu ini, mengajak orang-orang untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan tiada lain, sama gitu ya. Tujuan kita dengan para nabi, tugasnya itu sama. Wa innal anbiya, maka sesungguhnya para nabi itu, lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, tidak mewariskan dinar wala dirham. Wa innama, akan tetapi sesungguhnya mereka itu, warrathul ilma, mewariskan keilmuan atau mewariskan ilmu. Faman akhadhahu, dan barang siapa yang mengambilnya, akhadha bihadzin wafirin, maka dia sesungguhnya telah mengambil bagian yang banyak. Jadi di sini hanya muqaddimah saja ya. Nanti setelah ini banyak qaul ulama, banyak juga sirah para ulama dalam mencari hadis. Cari hadis, salah satunya yang tadi 1 bulan saja untuk mencari satu hadis. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan ya ke halaman 16, dan kita masuk ke hal-hal yang menghalangi atau merintangi kita dalam jalan mencari ilmu, apa saja, dari hubut tasaddur, fasadun niyah, banyak ya insyaallah. Taib, agar lebih efektif, agar lebih enak, semangat,
ada baiknya semuanya mempunyai buku ya. Insyaallah bukunya itu kita baca kata demi kata. Taib, kita cukupkan kajian subuh ceng hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.